Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat berangkai salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di tempat yang baik, di waktu yang baik dan majelis yang baik, para malaikat mendoakan yang terbaik untuk kita. Maka mari kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah di waktu yang baik ini. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat istiqamah. Mudah-mudahan ketika akhir hidup kita datang nanti, kita adalah hamba-hamba yang diberikan nikmat husnul khatimah. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah panjangkan dan Allah berkahi usia taatnya. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Apabila ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, semoga sebagai penggugur dosa-dosa dan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu yang menciptakannya. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini adalah asbab kita sebagai orang tua, asbab Allah turunkan hidayah untuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan solehah dimanapun mereka berada. Rabbana zidna ilma, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang barokah. Seperti biasanya kita bahas tentang bagaimana menata hati kita, menjaga hati kita, memperbaiki hati kita. Bulan lalu kita bahas tentang menjaga hati dari sifat munafik, kalau tidak salah. Bulan lalu kita bahas tentang menjaga hati dari sifat nifak. Nifak itu berbedanya antara lahir dan batin, berbedanya antara yang di dalam dengan yang keluar, berbedanya apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, berbedanya ketika di depan dan ketika di belakang. Kalau bahasa kita itu adalah bermuka dua. Bermuka dua. Orang yang nifak disebut dengan munafik. Kita sudah bahas kalau tidak salah kemarin. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang 4 racun hati. 4 racun hati. Banyak sesungguhnya racun-racun hati, tetapi yang dibahas oleh para ulama kemudian juga terdapat dalam kitab-kitab, di antaranya dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga ada di sana beberapa racun-racun hati, dan ada 4 setidaknya racun hati. Seperti yang kita maklum dan sering kita bahas tentang jenis hati itu ada 3. Illa man atallaha biqalbin salim. Ada hati itu yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati di mana hati itu membawa kepada ketenangan. Ketika hati itu sudah sehat, sudah selamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang, dan hati yang tenang itulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mendatangkan keridhaan kepada Allah. Dan ketika kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Dan ketika Allah sudah ridha kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka Allah akan memberikan kita yaitu nikmat yang terbesar, yaitu akhirat, yaitu surga. Kemudian ketika kita tidak bisa menyelamatkan hati kita, kita tidak bisa menyembuhkan hati kita, kita tidak bisa menjaga hati kita, tak bisa menata hati kita, kita biarkan hati kita dalam masalah, tidak dibersihkan dengan amalan-amalan, dengan zikir, dengan solawat, dengan ibadah, dengan infak, dengan sedekah, dengan Quran, bisa jadi hati kita menjadi yang kedua, qalbun marid fi qulubihim maradun fazadahumallahu marada walahum adzabun adzim, walahum adzabun adzim. Di dalam hati mereka banyak penyakit, ria, iri, dengki dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang membuat hati kita berpenyakit itu ada 4. Nah, ketika penyakit-penyakit virus-virus ini kita biarkan menggerogoti hati kita, kita biarkan, padahal kita sudah diagnosa hati kita punya penyakit, kita biarkan begitu saja. Maka sama seperti tubuh yang sakit, ketika dibiarkan sakit,
maka semakin parah. Kita biarkan stadium 1 menjadi stadium 2, menjadi stadium 3, stadium 4, sehingga vonis dokter tak bisa disembuhkan. Sehingga ketika sudah tidak bisa disembuhkan, khawatir hati kita menjadi yang ketiga, hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hatinya mati, telinganya tuli, matanya buta. Maka kita coba diagnosa diri ini ada 4 virus hati. Yang pertama, virus hati yang pertama itu Bapak Ibu yang Allah cintai adalah banyak bicara. Banyak bicara. Yang kedua adalah banyak makan. Banyak makan. Yang ketiga, banyak melihat. Banyak melihat. Yang keempat adalah banyak bergaul. Banyak bergaul. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak bicara. Memang sih ketika seseorang lahir 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah sudah mulai bisa bicara. Kemudian ketika 3 tahun sudah mulai bisa bicara dengan lancar, sudah mulai bisa merangkai kata dan cerita. Ketika usia 5 tahun, 10 tahun, dan kita semua. Tapi ternyata tidak semua orang bisa bicara. Tidak semua orang bisa bicara, Bu. Kalaulah semua orang bisa bicara, kalaulah semua orang boleh bicara, maka tidak diciptakan, tidak dibuat, tidak diinovasi sebuah fakultas ilmu komunikasi. Universitas ilmu tentang bagaimana bicara. 4 tahun S1-nya, Bu, belajar bicara. 2 tahun S2-nya, Bu, belajar bicara. 2 tahun S3-nya, Bu, belajar bicara. Artinya kenapa ada universitas belajar bicara? Karena tidak sembarang apa yang boleh dibicarakan. Tidak sembarangan kita bicara. Ada metode, ada strategi, ada cara, materi apa yang akan kita bicarakan, apa dan bagaimana cara membicarakannya. Tidak sembarangan orang bisa bicara. Sehingga Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kita bicara. Ya, bagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut." Jika kau beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa baik, tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Jika bicara itu kalau keluar akan menyakiti orang, banyak mudorotnya, tak ada manfaatnya, sia-sia, aw liyasmut, diam adalah yang terbaik. Kenapa? Kalau kita paksa juga bicara, maka banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bicara ini. Bagaimana kita kenal fitnah karena lidah. Bagaimana ghibah juga dosa lidah. Bagaimana caci maki, sumpah serapah juga ghibah, juga karena lidah. Bagaimana namimah juga karena lidah. Bagaimana lidah ini, Masya Allah, sehingga ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau, wahai Abu Bakar, yang paling banyak menghantarkan dan menjerumuskan seseorang ke jurang api neraka?" Maka Rasulullah bersabda, "Apa itu ya Rasul?" Maka al-fahmu wal farj, yaitu lidah dan kemaluan. Lidah yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke jurang api neraka. Maka ibu tercinta, bapak, ibu dan adik-adik sekalian rahimakumullah, maka bicara ini juga ada 3. Bicara ini ada 3. Yang pertama, bicara yang haram. Yang kedua, bicara yang mubah. Dan ketiga, bicara yang dimana bicara itu menghantarkan kita kepada kekufuran kepada Allah. Yang pertama, bicara yang haram. Tentu saja ini dilarang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang bertakwa, yang mengaku bertakwa, yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, maka katakanlah perkataan yang benar. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah kita bicara yang benar. Gak boleh bicara yang haram. Apa bicara yang haram? Misalnya memfitnah, menggibah, mencaci, namimah dan lain sebagainya. Itu dilarang. Tidak boleh. Ya Bu ya, jangan bicara yang haram. Yang kedua, ada bicara itu boleh. Boleh bicara tuh. Tapi mubah. Mubah artinya boleh-boleh saja.
tapi sampai-sampai mengingkari ataupun melupakan kepada Allah. Bicara tentang mata kail 1 jam, bicara tentang gagang pancing 1 jam, bicara tentang tali pancing 1 jam, bicara tentang umpan kail yang paling ampuh 1 jam. Dari jam 8 pagi bicara tentang pancing sampai jam 5 sore. Boleh. Istilahnya itu mubah. Tidak haram bicara tentang kail, tidak haram bicara tentang pancing. Tapi mubah, sia-sia. Berjam-jam bicara sesuatu yang tak manfaat, yang tidak meningkatkan takwa kepada Allah, yang tidak meningkatkan iman kepada Allah, hanya beralasan hobi. Bicara tentang apa lagi? Boleh saja. Misalnya bicara tentang misalnya baju. Bicara tentang baju, apalagi ibu-ibu yang sudah bertemu di majelisnya atau di perkumpulannya, di arisannya. Ya Allah, bicara tentang perhiasan, bicara tentang baju, bicara tentang macam-macam perabot rumah, sampai berjam-jam cerita, tidak menentu. Apalagi laki-laki, mubah saja bicara tentang Lionel Messi, bicara tentang Ronaldo, siapa yang lebih hebat antara Messi dan Ronaldo. Ternyata Ronaldo mengklaim pendukungnya bahwa Ronaldo lebih hebat, bisa menggolkan dengan 3, pertama kepala, kedua kaki, ketiga apalagi ya selain kepala ya. Sundulan kaki, ada lagi apa lagi yang bisa menggolkan? Kalau Messi cuma kaki kiri saja yang unggul, sampai berjam-jam bercerita tentang Ronaldo, bercerita tentang Messi. Dosa enggak? Sebenarnya tidak dosa, tapi karena melalaikan kepada Allah. Gara-gara cerita Ronaldo masbuk sholat isyanya, gara-gara cerita Messi, ya Allah, boleh, tapi tidak manfaat. Dan yang ketiga adalah bicara, bagaimana bicara itu ternyata bisa mengeluarkan kita dari Islam. Maka hati-hati bicara. Contoh-contoh, bisa perkataan ini membuat kita kufur kepada nikmat Allah. Contoh, hujan turun, dia punya keperluan. Hujan pula nih. Sederhana sekali itu ucapan. Tapi ketahuilah ketika kita hujan pula nih, emang kenapa kalau hujan? Bukankah hujan itu nikmat Allah? Bukankah hujan itu kebaikan yang akan membasahi tanah dengan tanah yang basah, akan tumbuhlah bibit-bibit tanaman, tumbuhan, dengan tumbuhan itu kita makan, hewan-hewan makan, kita bisa hidup dengan hujan itu. Hujan pula nih, kacau. Ya Allah, bisa menjadikan ucapan itu menghantarkan kita kepada kekufuran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum." Ada kalanya menurutmu tak baik, tapi menurut Allah ada kebaikan di dalamnya. Jadi ibu nanti panas lagi, panas sekali pun. Dingin, hujan, salah. Panas sekali bang, mau mati rasanya nih, mau mati nggak? Ya Allah, hadirin Allah cintai, panas, dingin itu hak prerogatif Allah. Ya, kecuali nanti kita banyak dosa sehingga mengakibatkan bencana alam, istilahnya itu beda cerita ya. Hadirin dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati berucap. Apalagi contoh-contoh ucapan yang bisa mencelakakan kita. Contoh, ada jenazah meninggal dunia, disolatkan di masjid, ramai, kemudian ada pelepasannya. Kadang-kadang salah ngomong, tapi kesalahan itu fatal dan bisa menghantarkan kepada kekafiran jemaah. Bahaya. Marilah kita hantarkan Polan, almarhum Polan bin Polan ke peristirahatannya yang terakhir. Hati-hati, kubur itu bukan tempat istirahat terakhir. Kubur itu alam barzakh. Bagaimana alam barzakh ini yang memisahkan antara dunia dan akhirat? Itu bukan tempat terakhir. Itu adalah awal kehidupan akhirat. Itu yaumul barzakh ya. Yaumul barzakh, kemudian ada lagi yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul ba'ats, ada surga, ada neraka, masih panjang ceritanya. Itu baru permulaan, belum terakhir, dan dia tidak istirahat di sana. Ada malaikat mungkar nangkir,
yang akan menyiksa di dalam kubur. Makanya ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada azab kubur, ada pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi pertanyaan tentang harta. Jika hartanya banyak, dari mana kau dapatkan, bagaimana kau gunakan. Belum lagi pertanyaan tentang ilmu kita. Itu bukan tempat istirahat. Baru kita tidur, baru 7 langkah ditinggalkan itu kubur dan disuruh bangun. Jawab ini. Jangan katakan kubur itu tempat istirahat terakhir. Itu tempat permulaan kehidupan yang kekal. Dunia cuma hidup 60 tahun, 20 tahun sudah mulai batuk-batuk, 30 tahun sudah mulai batuk kronis, 40 tahun sudah mulai komplikasi. Jadi itu bukan tempat istirahat, ya. Hadirin yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan ucapan. Contoh lagi ucapan-ucapan yang salah yang menghantarkan kepada kebinasaan. Apa itu? Bersumpah, demi Allah, aku tidak ambil itu barang, untuk meyakinkan kebejatannya. Mengucapkan nama Allah. Hati-hati. Ada kafar sumpah, ada denda sumpah. Bagaimana dia didenda dengan sumpahnya yang mengatasnamakan Allah padahal tidak benar. Ya, hati-hati bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Bersumpah. Aku bersumpah istriku, aku tidak selingkuh padahal selingkuh. Bahaya. Untuk meyakinkan istrinya, ya Allah, mengatasnamakan Allah. Hati-hati. Ada lagi, maaf. Ketika berjanji, mudah sekali mengucapkan insya Allah aku datang, insya Allah. Padahal kadang-kadang ucapan insya Allah itu menutupi agar beres secepatnya, menutupi keburukan diri. Padahal kita sudah tahu tanggal 1 bulan 1 2021 kita tak bisa hadir, tapi insya Allah aku hadir. Padahal dia sudah tahu nggak bisa hadir. Hati-hati dengan ucapan. Jangan bawa-bawa Allah atas sesuatu kebohongan besar yang ada dalam hati kita. Apalagi ini ucapan-ucapan yang sering salah nih. Dia bercanda, ataupun tak sengaja, ataupun maaf cakap talak. Pulang aja ke tempat orang tuamu. Hati-hati. Jangan asal kesal sedikit, pulang aja ke tempat orang tuamu sana. Hati-hati jamaah. Itu salah satu bentuk lain dari kata talak. Atau bahkan jangankan seperti itu, kita bercanda saja. Padahal kita bercanda, sering tertawa sama istri kita. Aku talak kamu ya, 1. Tapi bohong. Bohong. Jatuh jangan main-mainkan ucapan. Bahaya ini ucapan nih. Ya Bu, ya hati-hati dengan ucapan. Kalau ucapan itu masih di dalam mulut, belum terucapkan, itu masih punya kita. Tapi kalau sudah ucapan itu terucap, itu seperti binatang liar yang sulit untuk menjinakkannya. Pergi kemana-mana ucapan itu. Nah, hadirin yang cinta Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, ya lihat bagaimana gara-gara ucapan hancur negara kita ini ya. Hancur kehidupan berbangsa dan bernegara gara-gara ucapan. Bagaimana lihat jutaan orang mendemo sebuah kalimat. Jangan mau dibohongi. Surah Al-Maidah 51. Itu ucapan jemaah. Hati-hati ucapan itu. Bisa membinasakan kita. Kalau pedang mengiris pakai betadin, pakai antiseptik, pakai vitamin C, pakai paracetamol, dijahit, sembuh. Saya kemarin kena paku, kena kaca ketika gotong royong hari Sabtu lalu. 2 jahitan. Tapi alhamdulillah Sabtu lalu sekarang sudah sudah sembuh, udah bisa jalan ya, alhamdulillah, udah kering. Itu kalau berdarah gara-gara pedang, gara-gara pisau, gara-gara paku ataupun lain sebagainya. Tapi kalau ucapan yang sudah menyakiti bisa merusak hati kita. Nah, hadirin yang cinta Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu inilah yang pertama yang menjadi racun hati kita, yaitu ucapan. Dan lihat, kenapa kita dilarang banyak bicara? Pertama, ingat Bapak Ibu tercinta, orang yang diam ada 2 posisi. Ada 2 posisi. Pertama, sakata. Kedua, auliyasmut. Yang disuruh dalam hadis Nabi adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut. Ada tren lain dari kata diam, namanya sakata. Itu diam juga tanpa kata, tak berbicara.
Aulia Smut juga diam. Tapi yang pertama, diam yang pertama karena memang dia tak bisa bicara. Karena memang dia tak punya kuasa untuk bicara. Karena memang dia sudah kalah dalam bicara. Tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Sudah patah pembicaraannya. Tak berhak untuk bicara. Tak bisa bicara. Itu sakata namanya. Sehingga dia memilih diam karena tak mampu lagi bicara. Tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Kalah dalam berargumen. Bukan diam seperti itu yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah Aulia Smut. Di mana dia memilih diam, padahal dia masih bisa bicara, masih ada argumen untuk bicara, masih bisa melontarkan kata-kata, berhak untuk bicara, punya otoritas untuk bicara, punya kewenangan untuk bicara. Tapi dia memilih diam. Kenapa? Dia berharap pahala dari diamnya. Nanti kalau aku bicara sakit hatinya, kalau aku bicara malu dia, kalau aku bicara nanti dia teriris dan tersinggung dan permusuhan yang akan datang. Padahal kalau aku bicara sedikit cuma manfaatnya, tapi kalau aku diam manfaatnya lebih banyak. Sehingga diam seperti ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sembarang diam. Ada juga diam tapi menyimpan dendam. Apalagi ibu-ibu di bahaya nih, suka mendiamkan suami nih. Memang sih nggak bicara. Dek, mana maju? Sepatu adek, sepatu abang mana? Bukan diam seperti itu yang diharapkan. Ya, tapi diam di mana kalau kita bicara akan mengakibatkan masalah, mudarat yang besar, atau manfaatnya kecil, diam lebih banyak manfaatnya. Itulah diam, di mana diam itu emas. Diam itu emas. Diam seperti apa? Ada kalanya diharamkan diam. Diharamkan diam dalam beberapa kondisi. Bagaimana Rasulullah sampaikan, ketika engkau menyaksikan kemaksiatan, cegah dengan 3 perkara. Pertama, dengan tanganmu. Kalau engkau RT, cegah kemaksiatan dengan kebijakan. Dilarang ada tempat kos, bebas. Ataupun kalaupun ada, itu lapor ke RT misalnya kan. Nah, itu mencegah kemaksiatan dengan kebijakan kita. Yang kedua, dengan apa? Dengan lisan. Tawasau bil haqq, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nampak orang tak berjilbab, kasih tahu, kawan, berjilbab kenapa? Itu kewajiban kita mengingatkan seseorang yang lupa, agar kita menjadi hamba terbaik. Ibu, ada tetangga tak sholat, sholat ya. Kita harus ajak. Atau ada orang dijadikan salah satu rumah di RT kita ini tempat perjudian, bicara kepada orang yang berhak untuk mencegah perjudian itu. Bicara pada Pak RT, aku punya tetangga nih, tiap malam sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, kadang-kadang sampai subuh berjudi terus di dalam. Saya sudah pernah cek Pak RT, duit semua tuh di atas mereka duduk itu. Bicara, jangan diam aja. Atau ibu punya tetangga kos, anak gadis suka memasukkan lelaki, ibu diam dosa. Bicara kepada orang-orang yang punya otoritas untuk mencegah kemaksiatan. Bukan bicara kepada sembarang orang, Bu. Bicara sama tetangga, di mana tetangga tak bisa buat apa-apa, itu ghibah. Tapi kalau kita bicara kepada orang-orang penegak hukum, orang-orang yang bisa memberikan fatwa, atau dalam persidangan kita dijadikan saksi, wajib bicara. Ketika kita menutup sebuah kebenaran, meskipun itu keburukan orang lain, disuruh bicara, harus bicara. Hadirin Allah cintai, maka racun hati yang pertama itu adalah banyak bicara. Tetapi ada kalanya diam itu adalah emas, ada kalanya bicara itu wajib hukumnya. Lihat bagaimana orang yang diam itu, Bu, perempuan ini sering diam, apalagi sudah tak punya kuasa untuk bicara. Padahal sebenarnya dia pengen bicara hal, tapi nggak punya kuasa. Bu, ada kalanya memang diam itu bukan berarti kalah. Ada kalanya diam itu bukan berarti kalah. Dalam Quran surah Maryam ayat 26, bagaimana dalam ayat itu diceritakan Maryam itu hamil tanpa ayah. Oh, ini luar biasa. Ibu gimana nih kalau ada tetangga tiba-tiba hamil, tidak ada suami? Ini luar biasa nih. Itulah yang dirasakan Maryam. Banyak komentar-komentar miring tentang Maryam waktu itu. Tetapi bagaimana Allah memerintahkan dalam surah Maryam ayat 26, disuruhlah Maryam ini puasa bicara. Nggak usah deh balas komen mereka, nggak usah balas komentar mereka, biar aja diam aja. Maryam puasa bicara.
Sehingga apa yang terjadi? Selesai masalah dengan diam. Jadi ada masalah itu yang selesai dengan diam. Contoh kemarin di Indonesia ada siapa namanya penyanyi gambas, penyanyi salawat Ustaz, Nisa Sabian. Dia dituduh berzina. Nah, dituduh berzina, kemudian di dalam sebuah show-nya, fotonya, perutnya terlihat agak besar. Oh, langsung hamil. Nah, inilah dia hasil zinanya, hasilnya. Nisa Sabian pun diserang, dikomen dari manapun. Luar biasa, munafik lah, inilah fasik lah, macam-macam. Disuruh Nisa Sabian klarifikasi dong. Ada Bu Nisa Sabian klarifikasi? Dia memilih diam, Bu. 7 hari 7 malam viral itu. Tapi alhamdulillah selesai itu. Walaupun secara nggak selesai. Jadi ada Bu masalah itu yang bisa selesai dengan diam, Bu. Jadi Bu, kalau ada komen-komen yang miring dari orang, padahal Ibu sudah berbuat baik misalnya, nggak salah misalnya, lebih baik ada kadang-kadang kalah diam. Sebab kalau kita bicara, nggak manfaat nih, ini udah terbuta hatinya nih. Ibu memilih diam. Atau Ibu misalnya nih Ustaz Abdul Somad misalnya, luar biasa, banyak hater juga kali itu. Luar biasa komentar orang-orang, apalagi masa-masa dulu itu, ya Allah luar biasa. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, diam. Nggak bisa semua harus dibalas komen-komen orang. Tak bisa kita paksa semua orang suka pada kita. Jadi kan orang yang tak suka kepada kita itu sebagai perbaikan diri kita, cermin diri kita. Kemudian juga hadirin Allah cintai, bagaimana kisah dituliskan dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-86. Di sana menceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam yang punya banyak masalah. Bagaimana anaknya hilang, dibunuh, berpisah dengannya, bagaimana masalah-masalah. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam tidak menceritakan kepada manusia. Tidak menceritakan kepada manusia keluh kesahnya. Dalam ayat ini tertulis, qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Artinya apa? Hanya kepada Allah aku adukan keluh kesah dan kesulitanku. Bu. Jadi kadang-kadang ketika seseorang diam padahal banyak masalahnya, tapi memilih diam. Kenapa dia diam? Apakah dia itu tanda-tandanya putus asa dia? Belum tentu. Dia memang banyak masalah, banyak problem dalam hidupnya. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kemiskinan, masalah suami, masalah anak. Tapi dia nggak pernah berkeluh kesah pada manusia. Kenapa? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, asku basyi wa husni ilallah. Cukup kepada Allah aku ceritakan keluhanku. Cukup kepada Allah aku curhatkan masalahku. Tapi kita manusia banyak bicara, sikit-sikit posting. Tak kusangka engkau begitu padaku. Sikit-sikit keluh kesah. Uang belanja segini, emang cukup diposting di Instagram, posting ke WA. Apa-apa masalah posting, bicara. Curhat. Jangan banyak bicara. Menurut kita selesai masalah kita ketika kita posting, ketika kita bicara. Kadang-kadang tanpa masalah. Aturan yang tahu masalah kita cuma suami istri, tapi diposting, ribuan orang tahu masalah kita. Aturan 2 ini sudah selesai, tapi ribuan mata memandang. Ini suami istri suka berantem nih. Jangan sedikit diposting, Bu. Jadi bicara sekarang tidak hanya dengan lisan, dengan tulisan juga banyak hari ini. Curhat sama Allah, Bu, bicara sama Allah, selesai. Tentu saja boleh bicara dengan manusia, tapi jangan lupa curhat sama Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya izin hari ini saya mau ke Minas, ada tablik akbar di Minas. Jadi 10 menit sebelum adzan saya mau 5 menit atau 7 menit sebelum adzan saya mau permisi. Adzan hari ini lewat 30. Nah, kita lanjut yang kedua. Racun hati yang kedua adalah banyak makan. Banyak makan. Hati-hati dengan banyak makan. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-31, wa qulu washrabu, ya. Wa qulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya, boleh makan silahkan, ya. Boleh makan, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu disebut dengan israf. Israf itu beda dengan boros.
Boros itu adalah menggunakan sesuatu ke jalan yang salah. Ya, wala tabdzirhu tabdzirah. Inna mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir, tabdzir, boros itu adalah perilaku setan. Jadi boros itu, Bu, beda dengan israf. Israf itu berlebihan. Mubazir ataupun boros itu menggunakan sesuatu ke tempat yang salah. 1.000 rupiah pun keluar uang kita, 1.000 rupiah pun keluar uang kita, tapi ke tempat yang haram, itu boros. Seluruh kantong kita habis kita gunakan, tapi di jalan yang manfaat, itu tak boros. Itu ya, Bu, ya. Sekali lagi, 1.000 rupiah pun kita belanjakan uang kita, tapi di tempat yang haram, itu boros, tabdzir. Ya, tetapi seluruh uang dompet kita, tabungan kita habiskan, tapi jalan yang maslahat dan manfaat dan sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, manfaat, itu tidak boros. Tapi yang israf, misalnya israf ini hadirin yang Allah cintai, misalnya berwudu baik, tapi menggunakan air tidak boleh israf, berlebihan. Ya. Atau seperti 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku puasa, aku tak berbuka. Aku sholat malam tanpa tidur. Aku tak akan menikah. Ini berlebihan dalam melakukan kebaikan. Tak boleh juga, Bu, melakukan kebaikan yang berlebihan. Rasul patahkan pendapat mereka. Hei, engkau yang puasa tanpa berbuka, aku adalah orang yang paling taat di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Engkau yang sholat malam tanpa tidur dan istirahat, aku adalah orang yang paling taat di antara kalian. Tapi ketika aku bangun di tengah malam, aku juga istirahat. Yang tak menikah gara-gara beralasan supaya dekat dengan Allah, aku adalah orang yang paling taat di antara kalian. Ketika waktunya, ketika saya membutuhkan dan aku istilahnya menikah untuk berdakwah, Rasulullah menikah, ya. Jadi gak boleh juga berlebihan dalam kebaikan. Jadi begitu juga dengan makan, itu baik. Makan itu tidak salah. Makan itu baik. Tapi yang dilarang itu apa? Berlebihan, tak boleh. Dan makan itu juga ada beberapa kategori. Pertama, makan yang haram. Allah sudah suruh, perintahkan kepada kita, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ya. Dan makanlah makanan dan minuman yang halal dan baik. Jadi Bapak Ibu, ini perintah Allah, nggak boleh memakan yang haram. Ini yang pertama. Bagaimana Rasulullah juga sampaikan, tidak akan mencium bau surga di mana di dalam darahnya mengalir dari makanan yang haram. Jadi, Bu, mungkin ada seorang tua yang bertanya-tanya dalam hatinya, kenapalah anak lajangku ini, ya, padahal sudah aku sekolahkan, padahal sudah aku didik dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja bagadul, tetap saja nakal, tetap saja payah diatur, tetap saja membuat hati orang tuanya menangis. Apa yang salah dengan anakku ini, ya? Mungkin ada makanan dan minuman yang haram yang ibu masukkan, yang ibu suapi ke dalam perutnya ketika dia kecil, dan sampai sekarang belum ibu bertobat atasnya. Mungkin itu yang buat hatinya keras sehingga tidak lunak untuk memenuhi perintah Allah, tidak lunak hatinya, tidak dilunakkan oleh Allah hatinya untuk memenuhi ketaatan kepada orang tuanya. Mungkin ada makanan minuman yang masih haram, mungkin uang sekolahnya dari hasil korupsi, mungkin ketika pakaiannya juga dari hasil yang tak baik. Mungkin itu yang membuatnya sehingga hatinya keras. Jadi cepat-cepatlah, ketika dulu mungkin masa-masa muda kita belum bertobat dari dosa-dosa, misalnya ada harta-harta makanan yang haram, apalagi dulu baru-baru menikah, yang masih banyak cita-cita, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kebun, segala macam cara, yang penting dapat cita-cita itu, kadang-kadang melanggar syariat Allah. Tapi usia 60 tahun bertobat. Tapi yang dulu gimana? Sudahkah kita sesali perbuatan itu dulu itu? Nah, saya takutnya kita belum mengembalikan uang yang kita curi, belum juga minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Hati-hati hadirin Allah cintai, memakan yang haram itu akan mengeraskan hati kita, menjauhkan hati ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang, kenapa sholat kita tak khusyuk? Kenapa? Bertanya-tanya, kenapa? Ternyata
mas kawin, sajadah, alat sholat yang diberikan suami adalah dari hasil yang haram. Hati-hati, 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 karena makanan sangat berpengaruh kepada hati seorang hamba. Jadi hadirin Allah cintai, kemudian juga itu yang haram sudah jelas tak boleh. Sudah jelas bagaimana makanan yang halal dalam Islam, sudah jelas, apalagi yang haram. Dan ingat, makan yang misalnya tak haram pun dilarang berlebihan, tak boleh Bu ya. Yang boleh itu adalah bagaimana kita makan itu cukup sampai kenyang. Rasul pun kenyang. Ya, ada sebuah cerita. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar dijamu makan oleh seorang sahabat. Dihidangkanlah kambing. Maka makanlah Rasulullah sampai kenyang dengan Abu Bakar. Sampai kenyang. Kenyang boleh Pak. Pak, kenyang boleh. Yang tak boleh itu adalah melebihi kenyang. Apa melebihi kenyang? Dia sudah kenyang, udah kenyang dah, sudah tegak dah, tulang sulbinya sudah tegak, sudah kenyang, tapi masih ditambah, sehingga melebihi kenyang apa namanya? Kekenyangan. Bahkan dalam Islam Rasulullah itu mencontohkan makan itu ketika lapar. Bukan maaf cakap. Ada pola hidup kita, memang orang Indonesia memang kelihatannya baik, tapi saya pernah mendengar ceramah Ustadz Umar Mita tentang ini. Dia berkata begini, sebenarnya mengatur pola makan, pagi harus makan jam 7, siang harus makan jam 1, malam harus makan jam 8. Ini sebenarnya tak baik. Kenapa? Ketika perut ini belum membutuhkan makanan jam 7 pagi, jangan makan. Ketika masih kenyang jam 7 pagi, jangan makan. Nanti ketika jam 8 agak lapar baru. Kalau kita rutin ke jam 7 harus makan padahal masih kenyang, takut ketika kenyang diisi kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan, hadirin Allah cintai, banyak yang akan datang. Pertama, bagaimana Imam As-Sauri mengirim surat kepada Utsman bin Zaidah. Isi suratnya adalah, apabila ingin badanmu sehat, maka sedikitkanlah makanmu. Dikatakan juga oleh Amir bin Qais, dia berkata bahwasanya banyak makan mengeraskan hati. Bagaimana juga seorang sahabat Nabi mengatakan bahwasanya Zaidah berkata begini, bahwasanya makan dapat membuat badan malas. Ketika badan malas, ibadah pun seadanya dan sulit menemukan kekhusyukan. Hati-hati Bu, jangan banyak makan. Yang ketiga, hadirin yang cinta Subhanahu wa taala, bahwasanya dilarang ataupun berlebihan ataupun banyak melihat. Melihat ini ada 3. Pertama, tentu saja melihat yang haram. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Bu, kenapa ada suami selingkuh? Karena dia tidak bisa menundukkan pandangan. Di kantor, bau kencur, kawan-kawan kantornya, sampai ke rumah bau bawang. Jadi pandangan mata itu luar biasa. Di jalan dilihat, segar-segar, wangi-wangi, nggak bisa menundukkan pandangan di luar. Akhirnya apa terjadi? Suami selingkuh gara-gara tak bisa menundukkan pandangan. Kenapa ada dosen mencabuli mahasiswinya? Juga karena pandangan. Kenapa ada ayah memperkosa 2 anak tirinya? Nih barusan karena nggak bisa menjaga pandangan. Kenapa ada pimpinan pondok saya nggak bisa katakan itu pesantren, memperkosa 21 orang santrinya karena nggak bisa menjaga pandangan. Kenapa ada di Sukajadi baru-baru ini, ya Allah, mencabuli anak 6 tahun karena pandangan. Bahkan gara-gara pandangan ini jamaah, maaf bu, saya katakan, gara-gara nggak bisa jaga pandangan suaminya, banyak nonton, banyak ini, melihat gambar, melihat ini, banyak suami berhubungan intim dengan istri, tapi yang ada di wajah suaminya adalah wajah mantannya. Berhubungan intim dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, tapi wajah yang dibayangkan bukan wajah istrinya, tapi wajah wanita lain. Bahaya. Kenapa? Mata. Gara-gara mata hancur negara, pemerkosaan lah, pencabulan lah. Luar biasa. Mata, ini luar biasa. Kita akui Pak, luar biasa godaan mata nih. Sekarang nih keluar rumah lihat kanan, wow, lihat kiri, lihat depan, apalagi pergi ke mall, naik eskalator, turun eskalator, dahsyat ini mata jemaah.
Jadi kalau banyak melihat, ini yang pertama, melihat yang haram. Kedua, melihat sosial. Jadi misalnya ibu pergi arisan, nampak kiri, oh tasnya merek Gucci Ara, harga 30 juta. Hati-hati bu. Sehingga banyak istri durhaka gara-gara nggak bisa menjaga pandangan matanya terhadap status sosial orang lain. Wah, teman sebelah tas merek Gucci 30 juta. Teman sebelah, tas merek ini harga 40 juta. Tasku, tas Indomaret. Sampailah ke rumah, bang, tega bang nengok adik kayak gini ha. Tuh si anu hasirakna ha, Gucci 30 juta, itu si Desi ha. Tuh tas ini 40 juta, masa aku ini tega abang, tega abang. Sehingga gara-gara mata istrinya tak bisa menundukkan pandangannya, banyak suami korupsi gara-gara permintaan istrinya. Anak sekolah dilihatnya teman-temannya punya sepeda, punya ini, punya buku gambar, punya alat tulis yang megah, pulang-pulang durhaka. Bang, ayah, ibu belikan ini, kawanku punya ini, kawanku punya ini. Kalau enggak, banyak anak bunuh diri gara-gara tidak terpenuhi keinginannya. Hati-hati nih memandang nih. Yang ketiga, pertama tadi melihat yang haram, kedua melihat status sosial, ketiga melihat yang makruh atau mubah. Nonton TV boleh, mubah, tergantung apa yang dilihat. Misalnya sinetron, tapi jangan sampai melalaikan kepada Allah. Ini nonton drama Korea, seri pertama sampai seri ke-75. Kalau sudah nonton yang pertama, saya nggak nonton yang kedua. Kalau sudah nonton yang kedua, saya nggak nonton ketiga. Terbayang-bayang. Pokoknya nonton sampai berjam-jam di depan TV, sampai berhari-hari di depan TV. Ya Allah. Jam 8 Ba'da Isya, Liga Inggris, Liverpool PS Manchester United. Jam 10-nya Real Madrid Persis Barcelona. Jam 2-nya Manchester United lawan Bayern Munchen. Nyambung terus sampai subuhnya tinggal. Boleh nonton bola, nggak salah. Tapi ketika berlebihan, sehingga apa? Membuat kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Hati-hati. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Aduh, ya Allah, lupa saya. Door prize ya. Sayang, ada beberapa anak-anak di sini. Door prize-nya ada berapa, Ustaz? 3. Ya, silakan. Yang akhwat juga ada mungkin. Apa judul kita hari ini, sayang? Silakan. 4 sifat racun hati. 4 racun hati, benar. 4 racun hati apa saja tadi? Itu banyak bicara. Ya. Banyak makan. Banyak melihat. Banyak bergaul. Oke, banyak bergaul. Oke. Banyak bicara ya. Banyak bicara, apa yang kamu ingat tentang bicara? Jelaskan apa yang diingat. Berbicara yang berlebihan, berbicara yang tidak baik. Berbicara itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula menyinyir orang atau. Oke. Udah 3. Berapa, Ustaz? 3 ya. Oke, terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon diri ambil manfaatnya, sedangkan yang tidak baiknya itu adalah kelemahan diri dan kesilapan diri ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.